Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Habibullah, mahasiswa dari Universitas Islam Madura, prodi Ahwal Hasyasiyah atau Hukum Keluarga Islam, semester 5. Di sini saya akan membahas tentang maqasidus syariah menurut Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan al-maqasid. Kata-kata itu ialah maqasidus syariah, al-maqasidus syariah, al-maqasidus al-masyariah, dan maqasidu min syar'il hukmi. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama, yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian di atas, menurut Imam Syatibi tentang maqasidus syariah di sini, Imam Syatibi tidak hanya mempergunakan satu kata. Namun Imam Syatibi dalam pengertian maqasidus syariah menggunakan tiga kata. Yang pertama maqasidus syariah, yang kedua al-maqasid al-syariah, dan maqasidu min syar'il hukmi. Dan pengertian dari ketiga-tiga kata tersebut sama, yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan yang kedua yaitu pembagian maqasidus syariah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa substansi dari maqasid asy-syariah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan ini oleh Asy-Syatibi dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, qasdus syar'i atau tujuan Tuhan, dan yang kedua qasdul mukallaf, tujuan manusia. Yang pertama yaitu maqasidus syariah dalam arti qasdus syar'i mengandung 4 aspek. Yang pertama diantaranya yaitu tujuan Allah dalam menetapkan syariat atau hukum, atau bisa disebut qasdus syar'i fi wad'i. Dan yang kedua yaitu tujuan Allah menurunkan syariat untuk dapat dipahami, atau bisa disebut qasdus syar'i fil wad'i asy-syar'i lil ifhami. Dan yang ketiga yaitu tujuan Allah dalam menetapkan syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan, atau qasdus syar'i fil wad'i asy-syar'iyyah li at-taklif bi maqtadaha. Dan yang keempat yaitu tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat untuk membawa hambanya ke bawah naungan hukum. Yang pertama, tujuan Allah dalam menetapkan syariat atau hukum, atau bisa disebut qasdus syar'i fil wad'i. Menurut Imam Asy-Syatibi, Allah menurunkan syariat atau aturan hukum kepada hambanya tidak lain kecuali untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan, jal'ul masalih wa dar'ul mafasid. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi dalam aspek ini tujuan dari diturunkannya syariat yaitu untuk kemaslahatan hambanya itu sendiri. Dan yang kedua, tujuan Allah menurunkan syariatnya untuk dapat dipahami. Agar syariat dapat dipahami, Asy-Syatibi menyebutkan ada dua hal penting yang berkaitan dengan hal ini, yaitu yang pertama, syariat diturunkan dalam bahasa Arab, dan yang kedua syariat bersifat ummiyah. Syariat diturunkan dalam bahasa Arab, jadi untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk-beluk tata bahasa Arab.
Asy-Syatibi mengatakan, setiap orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terlebih dahulu. Dan yang kedua yaitu syariat ummiyah, bersifat ummiyah. Artinya syariat ini diturunkan kepada umat yang ummi, yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain. Ia mengibaratkannya dengan keadaan mereka sama seperti ketika dilahirkan, tidak belajar ilmu apapun. Dan yang ketiga yaitu tujuan Allah dalam menetapkan syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukannya. Dalam kaitan ini, Asy-Syatibi memfokuskan pada dua hal, yaitu yang pertama taklif dan yang kedua taklif yang pertama taklif yang di luar kemampuan manusia, dan yang kedua taklif yang di dalamnya terdapat musyaqqah. Yang pertama taklif yang di luar kemampuan manusia atau taklif bima layu talak. Asy-Syatibi mengatakan setiap taklif atau kewajiban yang di luar batas kemampuan manusia secara syar'i atau taklif tersebut tidak dianggap sah meskipun akal membolehkannya. Dan yang kedua, taklif yang di dalamnya terdapat musyaqqah, kesulitan. Menurut Imam Asy-Syatibi, adanya taklif tidak dimaksudkan agar menimbulkan musyaqqah atau kesulitan bagi pelakunya atau mukallaf. Akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf. Dan yang keempat yaitu tujuan Allah menurunkan syariat untuk membawa hambanya ke bawah naungan hukum. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku untuk semua hambanya. Tidak ada pengecualian sekalian dengan sesuatu yang sudah digariskan oleh syariat. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan ditetapkan syariat adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu. Sehingga akal muncul pengakuan secara sukarela sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ia tidak bisa melepaskan diri dari predikat sebagai hamba. Dan yang kedua yaitu maqasid tujuan syar'i kepada subjek hukum. Dalam kaitan ini, Asy-Syatibi memberikan dua subjek atau tujuan. Yang pertama yaitu tujuan syar'i kepada subjek hukum, dan yang kedua siapapun yang menjalankan perintah Allah SWT akan tetapi mempunyai maksud dan niat lain. Yang pertama, tujuan syar'i kepada subjek hukum atau mukallaf adalah segala niat atau maksud dari perbuatan yang akan dilakukan harus sejalan dengan tuntunan syariat. Dan yang kedua, siapapun yang menjalankan perintah Allah akan tetapi mempunyai maksud dan niat lain tidak seperti yang dimaksudkan oleh syariat, maka perbuatannya dikategorikan batal. Dan pembahasan yang kedua yaitu tingkatan maqasid asy-syariah. Imam Asy-Syatibi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan kepada 3 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan daruriyat, dan yang kedua kebutuhan hajiyat, dan yang ketiga kebutuhan tahsiniyat. Yang pertama, kebutuhan daruriyat ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Dan tingkatan yang kedua, kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga, tingkatan ketiga yaitu kebutuhan tahsin, yaitu tingkatan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok di atas. Yang pertama dari tingkatan pertama yaitu kebutuhan pokok. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Asy-Syatibi ada 5 tingkatan pokok yang terdapat dalam maqasid syariah. Yang pertama yaitu hifdzuddin, memelihara agama.
Dan yang kedua hifdun nafs, memelihara jiwa. Dan yang ketiga hifdul akal, memelihara akal. Dan yang keempat hifdul an-nasl, memelihara keturunan. Dan yang terakhir yaitu hifdul mal atau memelihara harta. Dan tingkatan kedua, kebutuhan hajat atau kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudnya tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhsah atau keringanan seperti bolehkah tidak berpuasa ketika dalam perjalanan atau ketika sakit, merupakan contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Tingkatan yang ketiga yaitu kebutuhan tahsiniyat, yaitu tingkatan kebutuhan yang apabila tidak terlaksana, terpenuhi, tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok di atas, dan tidak pula menimbulkan kesulitan tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Jadi dapat saya simpulkan dari kebutuhan yang tiga tersebut, tingkatan pertama yaitu tingkatan kebutuhan daruriyat. Ini yaitu kebutuhan pokok, dan yang kedua yaitu kebutuhan eh, sekunder, dan yang ketiga yaitu kebutuhan tambahan. Mengenai hubungan antara tiga tingkatan makosid ini ditetapkan secara berjenjang, mulai dari yang paling penting sampai kepada yang dianggap pelengkap. ACTB menyimpulkan bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan al-makosid dapat diuraikan seperti yang pertama yaitu makosid daruriyat merupakan dasar bagi makosid hajiat dan makosid tahsiniyat. Dan yang kedua, kerusakan pada makosid daruriyat akan membawa kerusakan pada makosid hajiat dan makosid tahsiniyat. Yang ketiga, sebaliknya, kerusakan pada makosid hajiat dan makosid tahsiniyat tidak dapat merusak makosid daruriyat. Keempat, kerusakan pada makosid hajiat dan makosid tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang bisa juga merusak pada makosid daruriyat. Dan yang keempat, kerusakan pada makosid hajiat dan makosid tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang dapat merusak makosid daruriyat. Maaf. Yang kelima yaitu pemeliharaan makosid hajiat dan makosid tahsiniyat diperlukan demi pemeliharaan makosid daruriyat secara tepat. Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh dalam usaha mencapai pemeliharaan 5 unsur pokok tersebut, ketika ketiga tingkat makosid tersebut tidak dapat dipisahkan. Tepatnya bagi asyatibi, tingkat hajiat merupakan penyempurnaan tingkat daruriyat. Tingkat tahsiniyat merupakan penyempurnaan tingkat hajiat, sedangkan tingkat daruriyat menjadi pokok dari makosid hajiat dan tahsiniyat. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.